warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu lagi dengan para pemirsa kita di channel kita yang saat ini. Seperti biasa kita akan mendiskusikan tentang tema-tema yang sedang aktual atau tentang fakta-fakta yang sedang terjadi di masyarakat yang mungkin menjadikan kegelisahan bagi umat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tema Rojab dan hari ini kita masih akan terus melanjutkan tema yang masih ada relevansinya dengan Rojab, bulan Rojab. Alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa yang selalu saya belajar kepada beliau. Ada Ustadz Hamidono Agung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat atau Sob? Alhamdulillah sangat sehat hari ini. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah, bi khair. Baik. Alhamdulillah Ustadz. Minggu lalu saya sudah membahas tentang tema Rojab, keistimewaan bulan Rojab dan banyak kisah-kisah menarik tentang bulan Rojab. Nah hari ini kita akan lebih mengerucut lagi berbicara tentang bulan Rojab. Ya tadi ada sebuah peristiwa penting yang terjadi yang dialami oleh Rasulullah SAW di bulan Rajab ini, yaitu tentang perjalanan Isra Mi'raj. Nah, mengapa menurut ya, sepengetahuan Ustaz, mengapa Isra Mi'raj itu memiliki makna yang sangat penting dalam perjalanan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana relevansinya dengan umat Islam saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita itu diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, merupakan satu nikmat yang luar biasa dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan berbagai ujian di dalam dakwah ya, dan puncaknya itu pelindung dakwah beliau ya, pamannya Abu Thalib itu wafat 6 bulan sebelum peristiwa Isra Mi'raj, kemudian 3 bulan berikutnya itu adalah Ibunda Khadijah, ya, penopang dakwah beliau selama ini, ya, yang luar biasa pengorbanannya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka puncak kesedihan ya pada Rasulullah SAW itu terjadi dan Allah Subhanahu Wa Taala membesarkan ya, hati beliau dengan Isra Mi'rajkan ya. Jadi memperjalankan eh, mulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dan alhamdulillah eh, dengan itu ya Rasulullah SAW dikuatkan hatinya untuk semakin meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Itu satu peristiwa yang sangat luar biasa itu ya, di Isra Mi'raj tersebut Mas Yusuf. Baik Ustaz, dalam kisah tersebut dengan beberapa referensi yang kita dapatkan bahwa Rasulullah juga sempat menjadi imam sholat bagi para nabi dalam perjalanan tersebut. Nah, terutama dalam konteks kepemimpinan umat, apa yang bisa kita ambil dari makna yang mungkin bisa tersirat dari kejadian tersebut? Ketika Rasulullah SAW ya, Nabi yang terakhir itu artinya kan yang paling muda, justru kemudian diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersilahkan oleh semua para nabi untuk mengimami ya. Para nabi itu menunjukkan satu isyarah ya, adanya suksesi kepemimpinan. Artinya bahwa kepemimpinan selama ini yang eh, dipegang oleh kaumnya Nabi Musa ya dari Bani Israel ya setelah mereka itu membuat kerusakan di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, kekuasaan itu kepada Rasulullah SAW dan tentu kepada umatnya. Ya. Dan ini juga menjadi satu peristiwa yang luar biasa ya, karena kita tahu ya Bani Israel itu kan satu kaum yang punya kecerdasan gitu, punya manajemen, punya berbagai kemampuan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan pada waktu itu bangsa Arab ya, di tengah-tengah keterpurukan gitu. Tapi justru eh, Rasulullah SAW lah yang kemudian diberi isyarah gitu untuk memimpin ya para nabi SAW dan tentu ini juga isyarah ya bagi umatnya kelak itu adalah memimpin ya umat-umat
nabi terdahulu. Dan itu kan terbukti terjadi gitu setelah peristiwa Isra Mi'raj ya. 3 tahun kemudian beliau dihijrahkan ya, dihijrahkan ke tempat persinggahan pertama, yakni di Madinah ya. Itu adalah persinggahan pertama waktu Isra Mi'raj. Kemudian persinggahan berikutnya itu adalah di Tursina ya, di Mesir, yang kemudian itu juga ditaklukkan oleh umat Rasulullah SAW, yakni sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Kemudian beliau singgah di Bait Laham ya, atau sekarang dikenal dengan Bethlehem gitu, yang merupakan eh, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir gitu ya, beliau ditransitkan di Masjidil Aqsa gitu ya, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan luar biasanya di situ disebutkan alladzi barokna haulah. Jadi tempat-tempat yang dilalui ya, dan khususnya dalam Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barokna haulahu. Jadi Allah memberkahi sekelilingnya. Nah, tentu yang paling diberkahi adalah Masjidil Aqsa yang menjadi tempat sholat ya, para nabi dan Rasulullah SAW menjadi imamnya pada waktu itu. Itu insya Allah Ustaz Yusuf. Jadi tadi Ustaz menyampaikan bahwa penunjukan Nabi SAW untuk menjadi imam sholat bagi para nabi yang notabene mereka adalah nabi-nabi sebelumnya, Ustaz ya. Itu Ya, adalah sebuah isyarat bahwa nabi yang akan menjadi pemimpin dari para nabi. Apakah ini juga ya. mungkin isyarah yang juga sempat terjadi ketika Rasulullah sakit, kemudian beliau meminta Abu Bakar untuk memimpin sholat, apakah ini juga semacam itu? Meski itu tidak secara langsung ya, sebagian sahabat itu menganggapnya bahwa pemilihan Sayyidina Abu Bakar ya, As-Siddiq, yang beliau itu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ya, di tengah orang-orang pada waktu itu, bahkan sebagian kaum muslimin itu meragukan dan ada yang sempat murtad juga itu. Ya, justru beliau Abu Bakar As-Siddiq itu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian di menjelang wafatnya Rasulullah SAW, di sakitnya beliau ya, itu menunjuk Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Itu dipandang oleh sebagian sahabat bahwa Abu Bakar lah itu yang paling layak itu untuk mengganti kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski ini ada ikhtilaf ya, indal ulama tentang masalah ini, tapi para sahabat itu memahami yang demikian. Terutama adalah sahabat Ashabul Awwalin yang minal muhajirin, itu yang mana pada waktu itu sahabat Ansar ya kan, beliau mengusulkan eh, apa namanya, Ubaidah ya bin Al-Jarrah radhiyallahu an untuk menjadi pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Tapi akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar itu diangkat oleh sahabat terkemuka, di antaranya Sayyidina Umar, itu ternyata sahabat-sahabat Ansor itu kemudian juga mau menerimanya itu. Ya. Jadi itu ikhtilaf sebenarnya dalam ulama, tapi sebagian memang menganggapnya adalah satu isyarah kepemimpinan atau sukses, bukan sukses ya. Jadi eh, bahwa sepeninggalku nanti hendaknya engkau pilih Abu Bakar ya, kira-kira begitu. Benar. Kalau lebih tepatnya semacam isyarat saja ya mungkin dari Rasulullah bisa Ya, diartikan. isyarah saja ya, Nah, ya. Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa Madinah adalah tempat persinggahan pertama dalam perjalanan Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, yang kemudian ke tempat berikutnya sampai ke Baitul Maqdis. Nah, kita juga tahu bahwa Madinah adalah Ya, tempat kemudian Rasulullah mendirikan sebuah daulah Islam, menjadi kepala negara dan memimpin umat di sana. Sesuatu yang menarik sekali dari seorang nabi yang dalam catatan yang saya ketahui sepanjang perjalanan pengetahuan saya, nabi yang kemudian menjadi seorang kepala negara yang sangat luar biasa. Apakah memang ada sesuatu yang bisa diambil dari pelajaran yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Rasulullah SAW dalam membangun sebuah negara di Madinah, di sebuah
kota yang berada di gurun padang pasir ini ternyata bisa menjadi sebuah negara atau dolar yang sangat besar, bahkan menguasai seluruh jazirah Arab hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Ini menarik sekali menurut saya. Apa yang bisa diambil dari pelajaran kepemimpinan Rasulullah untuk kita yang saat ini hidup di akhir zaman mungkin? Jadi bahwa ketika beliau diisrakan ya, diperjalankan di malam hari itu kan ketika melintasi langit Tibah ya, nama lama untuk kota Madinah ya. Waktu itu kan malaikat Jibril memerintahkan atau meminta Nabi SAW untuk turun dan kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat di tempat tersebut. Padahal Nabi kan tidak tahu itu perintah hijrah belum ada ya. Dan mau hijrah kemana juga tidak tahu kan Nabi SAW. Tapi eh, langit pertama yang disinggahi itu oleh Rasulullah SAW adalah disebut dengan langit Tibah ya, atau sebutan kota Madinah ya pada waktu itu. Uh, Kalau dalam sebuah hadis juga disebutkan misalnya kanat banu Israel atas susuhmul ambiya kullama halaka nabiyyu khalafahu nabiyyu wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dahulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyu khalafahu nabi. Sepeninggal para nabi itu diganti oleh nabi berikutnya urusan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu terus itu berganti. Kemudian beliau mengatakan wa innahu la nabi abadi. Jadi sepeninggalku itu tidak ada lagi nabi. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa urusan kepemimpinan itu dalam mengurusi urusan kepemimpinan di dunia ini setelah Rasulullah SAW adalah diteruskan oleh para khulafa yang jumlahnya banyak. Fayak suru atau fatak sur dalam satu riwayat ya. Nah, tidak lama setelah peristiwa Isra Mi'raj itu kan jadi 2 tahun ya setelah. Jadi Isra Mi'raj kan tahun 10 kenabian beliau. Ya. Kemudian 2 tahun setelah itu kan ada satu bayat ya namanya bayatul Aqabah yang dilakukan oleh para penduduk Madinah setelah adanya dakwah yang dilakukan oleh Sayyidina Mus'ab bin Umar radhiyallahu an ke Madinah berapa saat. Dan Madinah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang Madinah itu satu tempat yang sebenarnya lebih subur daripada Makkah. Ya. Jadi kebun-kebun korma itu kan ada di Madinah ya, bukan di Makkah. Jadi kebun-kebun korma itu banyak tertumbuh di Madinah. Kemudian orang-orang Yahudi itu ketika datang di Jazirah Arab, ya, mereka itu kan sempat memulai masuk ke Madinah, ya, yang kemudian memprovokasi ya kaum Aus dan Khosraj ya, sampai mereka itu kemudian bertikai. Dan memang kaum Aus dan Khosraj itu sempat tergiur atau sempat terpesona itu dengan kecerdasan, kepintaran, ya kemampuan orang-orang Yahudi pada waktu itu ya. Dan mereka senantiasa diberitahu bahwa nanti akan ada seorang pemimpin atau nabi akhir zaman yang ciri-cirinya begini dan begitu. Dan itu diingat betul oleh penduduk Aus dan Khosraj itu. Maka ketika peristiwa haji ya 2 tahun sebelum kenabian 2 tahun sebelum Isra Mi'raj itu sebelum hijrah ya atau 1 tahun setelah Isra Mi'raj itu kan eh, orang-orang Aus dan Khosraj yang didatangi oleh Nabi ya ditawari untuk menerima ya atau menolong dakwah beliau ya jadi dijadikan sebagai ahlun nusrah itu penolong di dalam dakwah dan urusan kepemimpinan itu kan ciri-ciri kenabian itu dilihat oleh orang-orang Aus dan Khosraj pada waktu itu dan dia melihat nah kita harus membaiatnya ini sebelum orang-orang Yahudi tahu jadi memang sudah ada memori ya dari suku Aus dan Khosraj tentang sosok seorang nabi yang nanti menjadi pemimpin ya di dunia bukan hanya dalam urusan agama itu adin tetapi juga dalam urusan dunia itu dikabarkan oleh orang-orang Yahudi kepada suku Aus dan Khosraj dan itu kutuk marani sunduk kan jadi ketemu waktu peristiwa haji jadi kira-kira begitu gambarannya Mas Yusuf. Dalam catatan sejarah kita kan melihatkan bahwa akhirnya akhirnya justru orang-orang Yahudi inilah yang banyak bermasalah
dengan umat Islam sejak zaman Ya, Rasulullah. Tapi justru mereka sendiri yang sebelumnya malah mengabarkan bahwa akan hadir seorang nabi dan rasul yang ciri-cirinya itu mengarah kepada Rasulullah. Apa ya. latar belakang atau keuntungan bagi mereka mengabarkan hal tersebut kepada kaum Khazraj dan kaum Aus? Sebenarnya orang Yahudi itu kan berharap ya bahwa Nabi akhir zaman itu lahir dari keturunan Bani Israel, gitu ya, secara langsung, gitu kan. Dari Bani Israel itu kan artinya keturunan dari Yahuda ya. Yahuda itu adalah putra Nabi Yakub, gitu ya, yang eh, kemudian keturunannya adalah apa, berkembang di eh, Syam pada waktu itu ya, tepatnya memang di daerah Yerusalem dan sekitarnya. Nah, mereka sangat berharap sekali gitu bahwa nabi akhir zaman itu dari golongan mereka. Ya, jadi ini sebenarnya masalah masalah apa ya, asobiah lah itu. Jadi nun sewu sifatnya setan itu kan mengatakan aku ya, atau kaumku ya lebih baik dari kalian. Ini khairum minhum. Ya. Aku itu lebih baik dari mereka. Nah ternyata qadarullah itu bahwa nabi akhir zaman itu dari suku Quraisy. Ya. Meski sebenarnya ya kalau diruntut ke atas ya akan ketemu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Jadi bahwa Yehusa apa namanya Yahudi itu dari keturunan Yahuda ya, maaf, Yahuda itu dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, sedangkan Rasulullah SAW itu dari keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sebenarnya kan satu satu bapak ya ketemu di Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya tapi namanya manusia yang punya nafsu dan asobiahnya itu muncul gitu kan. Maka saya jadi teringat itu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam waktu diajak berdagang sama pamannya ya, eh, Abu Talib ke Syam itu. Waktu itu kan ada seorang pendeta ya, pendeta Buhairo gitu ya, yang melihat ciri-ciri kenabian ada beliau. Nah, dan pada waktu itu pamannya mau membawa ke Syam. Di Syam itu banyak orang Yahudi kan. Beliau khawatir gitu bahwa eh, orang Yahudi yang berharap Nabi akhir zaman itu dari kaum mereka, dari keturunan Bani Israel, sedangkan ciri-ciri kenabian itu justru ada pada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad itu akan bisa dibunuh ketika masih muda pada waktu itu kan. Sebelum yang ciri-ciri kenabiannya kan sudah ada pada waktu itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu memang eh, apa, mengikuti nafsu ya, mengikuti nafsu bukan mengikuti kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Taurat ya. Karena kan kalau dalam Taurat isyarah adanya nabi, ciri-cirinya ismuhu Ahmad ya, itu kan ada semua itu. Nah seharusnya mereka dan tidak ada keterangan gitu bahwa nabi yang akhir zaman itu dari Bani Israel. Tidak ada keterangan seperti itu. Hanya ciri-cirinya itu ciri-ciri yang ada pada Rasulullah SAW. Tidak ada ciri-ciri atau disebutkan Nabi akhir zaman dari kalangan Bani Israel. Nah, itulah yang membuat mereka itu iri, gitu. Iri ya. Sehingga ingin melemahkan itu Rasulullah SAW dan bahkan tidak suka ketika Aus dan Khosrot itu akhirnya kan membaiat Rasulullah SAW dan bahkan menjadikannya Rasulullah SAW sebagai pemimpin di Madinah. Dan kebencian itu kan sampai terus itu sampai perang perang apa namanya perang Ahzab ya, itu kan Rasulullah dibokong dari belakang oleh orang-orang Yahudi. Selain menjadi seorang rasul di Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan juga di Madinah dia bisa membuktikan bahwa beliau itu adalah juga seorang pemimpin umat, seorang kepala negara, karena terbukti beliau tidak hanya mengajarkan umat beribadah tapi juga melakukan politik luar negeri, melakukan futuhat-futuhat yang itu hanya dilakukan oleh sebuah negara dengan pasukannya. Ini dilakukan Ya, Rasulullah SAW di Madinah. Apakah hal ini juga seharusnya bisa sangat menginspirasi bagi umat Islam untuk bisa melakukan hal yang serupa harusnya, Ustaz? ya betul Mas Zubri. Jadi ketika Rasulullah SAW di Madinah ya, beliau kan membuat satu kesepakatan gitu ya, dengan orang-orang Yahudi
yang kemudian dikenal dengan Wasikoh Madinah, ya, Piagam Madinah. Ya, jadi Piagam Madinah itu eh, oleh pakar hukum tata negara ya itu disebutkan sebagai hubungan sebuah negara dengan eh, luar negerinya, gitu ya, dengan hubungan Muslim dengan non Muslim itu dan lain sebagainya. Nah, jadi meski itu masih simpel, gitu ya, masih simpel. Nah, berikutnya Rasulullah SAW juga mengirim surat ya kepada para raja-raja di sekitar Madinah pada waktu itu, aslim taslam, ya, masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat ya. Nah, itu bentuk aktivitas politik luar negeri. Bahkan di kalangan ulama Syafi'iyah ya, misalnya adalah Imam Asy-Syaibani, jadi beliau itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya, beliau kan menulis kitab yang judulnya Syia'ul Kabir. Di situ disebutkan ya bahwa kitab itu kan adalah kitab yang menggambarkan bagaimana hubungan luar negeri Rasulullah SAW sebagai sebuah kepala negara dengan negara yang lainnya. Dan di situ ada satu kalimat bahwa Islam itu telah mewajibkan jihad. Bahkan dalam setahun itu hendaknya di dalam kitab itu Syiarul Kabir yang ditulis oleh Imam Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i itu, dalam setahun hendaknya kaum muslim melakukan jihad 2 kali. Jadi itu menunjukkan bahwa eh, para ulama itu memahami betul bahwa Rasulullah SAW itu seorang kepala negara, ya, dan hubungan luar negerinya itu adalah dakwah dan jihad. Bukan hubungan luar negerinya itu bukan hubungan semata-mata ekonomi saja. Ya, ekonomi itu antara saja itu. Ya. Jadi Rasulullah ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah ketika melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Quraidah, ya, itu adalah bentuk-bentuk perjanjian seorang kepala negara, itu bukan sekedar perjanjian seorang nabi. Ya, ini harus dipahami. Dan hendaknya kaum muslim itu memiliki izah gitu, bahwa kita itu sebagai kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik kata Allah dalam Al-Imran 110 kan. Nah, itu harus kita jaga betul itu. Bukan seperti sekarang, kita ini kan underdog ya kalau di hadapan umat-umat yang lain itu. Kita ini kan merasa kayak tidak mampu ya, apalagi ya berhadapan dengan Amerika misalnya, ya. Berhadapan dengan Israel yang hanya selebar Jakarta ya, itu saja eh, ya kita ini apa mikir-mikir panjang gitu ya, diminta bantuan untuk menundukkan atau membebaskan Palestina itu kan kita hanya retorika-retorika saja yang berani kita sampaikan. Ya ini karena kaum muslimin sudah lama terjajah ya, sehingga mereka itu seperti kata dalam tempurung itu, tidak punya inisiatif, tidak punya inspirasi bagaimana memimpin dunia itu. Ya, citra kita di mata dunia itu kan kalau nggak pemimpin terkorup ya, yang barusan keluar dari OECD itu, atau pemimpin yang apa negara miskin misalnya atau negara berkembang gitu aja. Nah, jadi citra negatif lah dari kaum muslimin ini. Begitu Mas Yusuf. Baik. Ustaz, kalau ketika Rasulullah menjadi seorang kepala negara, hanya dalam waktu beberapa tahun dengan sangat bergengsi, dengan sangat sangat percaya dirinya, meminta negara-negara besar untuk bergabung dengan beliau dengan daulah Islam seperti Romawi, Persia dan segala macam, dengan terbukti bahwa beliau Ya. melakukan politik luar negerinya dengan surat menyurat dengan antar kepala negara, itu adalah jelas sebagai seorang kepala negara, yaitu menarik sekali untuk kita simak dan kita banggakan sebenarnya. Tapi hari ini kita tahu bahwa umat Islam tidak bisa sepede itu, sebangga itu, karena kita melihat tadi Ustaz bilang Palestina hari ini dikuasai oleh Israel yang cuma segede Jakarta aja, kita nggak bisa ngapa-ngapa, kita cuma bisa teriak-teriak, nggak ada action apa yang nyata yang kita lakukan. Nah sebenarnya seberapa penting sih menurut Ustaz Awi perjuangan untuk membebaskan Palestina yang hari ini masih dalam cengkraman Israel itu jika dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj? Jadi peristiwa Isra itu kan satu peristiwa yang luar biasa ya, bahwa ternyata bumi Al-Quds ya, atau bumi Palestina itu adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, khalifah yang kedua yakni Umar bin Khattab ya,
pada waktu itu yang melakukan penaklukan ya, berhasil masuk ke apa wilayah Yerusalem ya, yang kemudian di tahun 637 Masehi, yang kemudian eh, penduduk Yerusalem itu secara sukarela ya, menyerahkan kota Yerusalem kepada kekhilafan Islam ya, yang pada waktu itu Panglima Romawi dan juga Uskup Agung ya, Sopronius itu kalau tidak salah. Jadi itu bahkan meminta agar perjanjian penyerahan kota Yerusalem itu ditandatangani langsung oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab ya. Nah ini artinya memang eh, sejak 637 Masehi ya, penduduk Yerusalem itu menyatakan dengan sukarela ya, bahwa ini menunjukkan bahwa Yerusalem atau Palestina itu tanah Khorojiah ya, yang mana khalifah datang ditaklukkan dengan damai tanpa peperangan, rakyatnya sukarela ya, menjadi bagian dari negara khilafah di masa Sayyidina Umar bin Khattab ya, maka itu menunjukkan bahwa ya, Palestina saat ini itu adalah bagian dari kaum muslimin dan harus dipertahankan oleh kaum muslimin ya. Nah, peristiwa Isra yang mana Rasulullah itu transit terakhirnya itu kan di Al-Quds ya, yang beliau memimpin para nabi ya. Ini menjadi bagian keyakinan atau bahkan mestinya menjadi akidah kaum muslimin itu, bahwa ini adalah bagian kaum muslimin yang harus dipertahankan, yang harus dijaga. Dan sebelum masuknya eh, Yahudi ya di awalnya itu tahun 48 ya, itu kan terus dijaga ya oleh kaum muslimin, meski pernah takluk ya, eh, di kalau tidak salah di apa perang salib ya, yang tidak lama kemudian direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang kemudian dibuat perjanjian lagi yang namanya Sulh Ar-Ramlah. Kiblat pertama kaum muslimin kan takluk kembali. Nah, itu terus terjadi sampai kekhilafahan Sultan Abdul Hamid, yang mana pada waktu itu Theodor Herzl ya, seorang pemimpin gerakan Zionis ya, berniat untuk membeli sejengkal tanah Palestina. Ya, tapi kemudian ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid kedua, dan menyatakan itu beliau pada waktu itu, aku tidak akan melepaskan ya, walaupun segenggam tanah Palestina ini. Kenapa? Karena ini bukan milikku, kata beliau. Ya, tanah ini milik umat Islam. Ya, jadi tadi tanah Khorojiah. Ya. Dan umat Islam itu telah berjihad demi kepentingan untuk menjaga tanah ini, di mana mereka telah menyirami tanah ini pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu dengan darah. Itu. Jadi, namun kemudian beliau mengatakan, jika daulah khilafah Utsmaniyah ini dimusnahkan pada suatu hari nanti, maka baru mereka itu boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Jadi ketika penjaga kaum muslimin itu tidak ada ya, yakni kekhilafahan itu tidak ada, baru orang-orang Yahudi itu bisa menguasai tanah Palestina, bahkan secara dalam tanda kutip gratis ya kemudian. Nah ini bentuk ya kesadaran dari para khalifah itu untuk terus menjaga tanah Palestina. Dan betul itu setelah runtuhnya kekhilafan Islam ya, kemudian gerakan Yahudi kembali masuk dan mereka bermigrasi secara besar-besaran itu setelah tahun 48 ya, tepatnya itu 14 Mei 48, negara Israel Raya itu menuntut untuk didirikan ya. Jadi mereka mengklaim bahwasanya 14 Mei itu berdirinya negara Israel Raya. Setelah itu kan terus berbondong-bondong migrasi. Nah, seharusnya itu kaum muslimin menjadikan peristiwa Isra ya, wong Rasulullah SAW saja itu loh transit terakhirnya ketika Isra itu di Masjidil Aqsa.
Ya, dan di situ disebutkan bar alladzi barokna haula. Ya, tempat itu diberkahi. Ya, Al-Aqsa juga kiblat pertama kaum muslimin. Ya. Dan eh, apa disebutkan tentang keutamaan-keutamaan Syam, ya, di dalam banyak hadis yang mungkin tidak bisa disebutkan ya sekarang. Ya, bagaimana seharusnya ya kaum muslimin itu ya kembali itu atau bisa memikirkan gimana sih caranya itu untuk Palestina itu bisa berada di pangkuan kembali kaum muslimin. Sepertinya perjalanan masih cukup panjang untuk bisa membebaskan Palestina dari cengkraman Zionis Israel ini. Berkontribusi nyata untuk bisa melakukan hal itu di era sekarang ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam yang nggak layak sebenarnya kita hanya berpangku tangan dan melihat saja kemaksiatan yang menjadi begitu berat hari ini di depan mata kita. Jadi kaum muslimin ini harusnya kan menyadari bahwa ketika mereka ini terpecah ya di dalam banyak nation state gitu, negara bangsa ini kaum muslimin kan lemah, di mana negara satu merasa bukan bagian dari negara yang lainnya. Gitu. Oki itu hanya sebatas ya kumpul-kumpul ya. Kalau sekarang itu kongko-kongko saja, kongko-kongkonya para pemimpin kaum muslimin. Ya. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Bayangkan sebuah negara ya ketika ingin menolong negara muslim yang lainnya hanya retorika itu kan eh, enggak ya enggak pantas gitu loh ya. Kalau ormas partai ya dia ngomong memang tugasnya begitu ya. Tapi kalau negara itu kian tanfidi yang dia itu punya pasukan ya, militer senjata ya, yang mana pasukan kaum muslimin itu kan jumlahnya sangat luar biasa gitu ya. Pasukan Arab saja itu kan sebenarnya 4 kali pasukan Israel ya. Sebenarnya ya. Tapi kenapa mereka tidak bisa berbuat apa-apa? Nah, disinilah pentingnya kaum muslim berpikir itu bahwa kemuliaan kaum muslimin itu ya kalau mereka bersatu. Ya. Jadi eh, innamal mu'minuna ikhwatu faslihu baina akhwaikum. Jadi mestinya kita itu islah negara-negara kaum muslim, negeri kaum muslim itu mesti melakukan islah. Ya. Nah, dan kaum muslim ini memang selamanya tidak akan bisa bersatu ya tidak dari ketika masih berbentuk nation state. Gitu. Maka persatuan yang hakiki itu adalah ketika mereka memiliki satu pemimpin di seluruh dunia. Bagaimana kita tahu ya Vatikan itu yang mereka itu tidak ngurusi dunia, hanya ngurusi ruhiyah saja ya. Mereka bisa menyatukan seluruh Katolik ya. Kemudian kita juga tahu bagaimana ketika Uni Eropa ya, mereka itu bersatu membangun kekuatan yang bisa menyaingi Amerika, bahkan juga menyaingi Eropa Timur ya yang dipimpin oleh Pakta Warsawa atau apa namanya Uni Soviet ya atau Rusia sekarang. Nah, kaum muslimin juga seharusnya berkaca itu bahwa dahulu ya ketika ada seorang budak wanita yang dizolimi di zaman Khalifah Al-Mu'tasim Billah ya, kemudian berteriak ya Mu'tasimah, itu saja ketika Khalifah Al-Mu'tasim dengar ya, maka orang kafir itu bisa ditaklukkan yang bahkan dikirim pasukan ya, yang mana ujungnya apa namanya itu depannya pasukan ya itu sudah ada di Romawi, sedangkan akhir pasukan itu masih ada di eh, negara khilafah. Nah, artinya begini, jadi kaum muslim itu harus kembali berpikir itu gimana kita itu punya seorang khalifah atau seorang imam atau amirul mukminin yang mereka itu nanti menjadi junnah, menjadi perisai ya. Dan yang bisa menghilangkan berbagai perselisihan di antara kaum muslimin amrul imam yarfaul khilaf.
Nah, harusnya berpikir ke sana gitu. Karena Rasulullah SAW saja ya sebagai seorang nabi yang diberi mukjizat dengan berbagai hal itu tidak bisa memimpin dunia kecuali dengan kekuasaan. Dan beliau berdoa kan, Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa khrijni mukhraja sidqin waj'alni minadunka sultanan nasra. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan aku ke tempat keluar yang benar itu. Waj'alni minadunka sultanan nasra. Dan karuniakan kepadaku kekuasaan yang menolong. Nah, jadi harusnya kaum muslimin itu berpikir kita harus punya kekuasaan tapi bukan nation state itu, karena nation state ya negara ilmaniah atau sekularisme ya, kemudian jumhuriyah atau republik ini kan sebenarnya adalah sistem barat gitu yang lahir dari konsep sekularisme. Nah, kita harusnya kembali ke konsep Islam. Ya, ini adalah sistem khilafah. Sebagaimana di zaman para khulafaur rasyidun ya atau para khalifah-khalifah sepeninggalnya. Nah, jadi kontribusi kita kalau benar-benar ingin membebaskan Palestina, membebaskan negeri-negeri Muslim yang lain yang terdolimi, ya kaum Muslimin yang mustadafin itu kita pengen selesaikan urusannya, ya kita harus dirikan kekhilafan Islam, ya. Dan memang dikabarkan nanti pusat kekuasaan Islam itu kan nanti akan ada di Syam, gitu ya. Jadi Ukru Darul Islam itu Syam. Pusat kekuasaan Islam itu nanti akan ada di Syam. Jadi bukan hanya sekedar retorika ya atau bantuan kemanusiaan ya. Jadi saudara muslim itu loh dipukuli ya, dibom, rumah-rumah mereka dihancurkan gitu. Kita perbaiki ya. Tapi yang menjadi biang kerusakan Israel itu tidak kita selesaikan, tidak diusir dari bumi Palestina. Ya, kaum muslimin disakiti lagi, dibom lagi, dirusak lagi ya. Terus begitu ya bertahun-tahun. Dan sebenarnya ya, kalau kita coba kita sedikit melihat perjuangan Hamas. Hamas itu kan hanya organisasi, bukan negara yang real gitu ya. Dia saja itu berhasil menjaga wilayah Gaza supaya tidak bisa dihancurkan atau dikuasai oleh Israel. Ya, hanya seorang atau hanya organisasi Hamas. Bayangkan kalau Hamas itu bukan hanya organisasi, tapi dia adalah institusi negara. Dia memproklamirkan tegaknya khilafah misalnya. Atau misalnya di Suriah, ya, itu tegak khilafah. Ya, kemudian kaum muslimin bersatu. Ya, maka akan kekuatannya sangat dahsyat. Hamas saja yang organisasi itu berhasil menahan Israel. Jadi harusnya kan mikir gitu. Bukan hanya retorika-retorika doang. Ya, ini akibat ini nation state ini. Mereka itu hanya berpikir di dalam tempurungnya negara mereka masing-masing. Ustaz, ketika kita pernah mengalami masa kejayaan yang luar biasa menjadi sebuah negara yang sangat bergengsi dengan kekuatannya, sekarang hari ini kita justru menjadi masyarakat yang bisa dibilang teraniaya dan terzalimi ya Ustaz ya. Tapi Ya, mudah-mudahan dengan obrolan kita akan banyak mendapatkan respon dan mencerahkan banyak sehingga banyak umat Islam yang terbuka matanya untuk kembali berharap bergerak mendapatkan kembali kejayaannya. Baik, terima kasih banyak amin, Ustaz amin, closing amin. statement untuk tema kita hari ini tentang Isra Mi'raj. Saya ingin mendengar closing statement singkat dari Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi kaum muslimin ini kan adalah khairu ummah, ya, umat yang terbaik. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dalam ayat yang lain walau karihal musyriku. Jadi dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bil huda dengan membawa Quran, petunjuk, wa dinil haq dan agama yang benar ya, agama akhir zaman yakni Islam ini ya, lidhirahu ala dini kulli yang mana agamanya akan dimenangkan ya ala din atas semua agama.
ala dini kuli. Ini menjadi pegangan kaum muslimin, ya, bahwa hendaknya kaum muslimin itu memiliki izah, memiliki kemuliaan. Gitu. Mereka punya karunia sumber daya alam yang luar biasa. Ya, jadi senjata tercanggih sekarang mungkin nuklir itu senjata terdahsyat ya, nuklir bahan uraniumnya itu dimiliki oleh kaum muslimin, oleh negeri-negeri kaum muslimin. Ya, mereka tinggal mengumpulkan berbagai potensi sumber daya ya, supaya mereka itu bisa mulia di dunia ini. Dan itu ya akan bisa terwujud kalau kaum muslimin ini disatukan oleh ke seorang khalifah di dalam sistem khilafah Islam. Insya Allah kita berharap tidak lama lagi. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak atas waktu dan session sharingnya yang kita obrolin sore ini. Insya Allah benar-benar akan membawa manfaat untuk kebaikan umat Islam. Sehat selalu, Amin, Ustaz. amin, amin. Terima Alhamdulillah, kasih banyak. bikhair ya. Bid'aikum. Baik pemirsa channel Pendengar Mengaji dengan Madiun, demikian tadi obrolan kita dengan Ustadz Hamidono Agung tentang kondisi umat saat ini dan relevansinya dengan kejadian-kejadian yang seharusnya menjadi suri tauladan umat Islam, apa yang sudah dilakukan Rasulullah dengan perjalanan Isra Mi'raj, dengan bagaimana beliau memimpin sebuah negara dan seterusnya. Harusnya kalau Rasulullah memakai sendal aja pakai kaki kanan dililit. Itu contoh bagaimana Rasulullah memimpin sebuah negara, memimpin umat tidak menjadi contoh, tidak menjadi suri tauladan buat kita. Ini sebuah keanehan yang nyata. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan share agar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.